Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Langit mendung menggantung di atas kampus siang itu, memberi kesan kelabu pada segala hal. Nara duduk di bangku taman kecil dekat perpustakaan, menatap kosong halaman bukunya yang sudah setengah jam tak berubah. "Apa kau tahu dia lagi-lagi nolak cewek hari ini?" bisik Mira di sebelahnya, mengangguk ke arah gedung seni. Nara mengikuti arah pandangan sahabatnya, dan di sanalah dia, Arga. Berdiri dengan hoodie hitam yang hampir selalu jadi ciri khasnya, tangan di saku, ekspresi datar, dan mata yang seperti tak mempedulikan siapapun. Arga seperti tokoh anime hidup, tsundere dan terlalu misterius untuk jadi nyata. Dia terlalu dingin, gumam Nara. Tapi kenapa malah bikin penasaran, ya? Mira mendengus. "Jangan, aku tahu tatapanmu itu. Kau mulai tertarik padanya. Percayalah, dia itu bukan cuma cuek. Dia kayak menyembunyikan sesuatu." Sesuatu. Kata itu terngiang di kepala Nara saat mata mereka tiba-tiba bertemu. Hanya sejenak, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak tak karuan. Saat Nara akhirnya mengalihkan pandangan, dia tak tahu bahwa Arga masih menatapnya. Dari balik hoodie-nya, bibir pria itu melengkung sedikit. Bukan senyum, tapi seolah dia sedang mengukur, menganalisis, memilih. Karena Arga punya daftar orang-orang yang harus dia hindari. Dan Nara, gadis polos dengan rasa ingin tahu yang berbahaya, baru saja masuk dalam daftarnya. Sudah seminggu berlalu sejak tatapan singkat itu. Tapi Nara masih mengingatnya. Entah kenapa, ada sesuatu di mata Arga yang tidak biasa. Bukan sekadar dingin atau sinis, tapi tajam. Seperti pisau. "Nara," panggil Mira saat mereka berjalan ke kantin. "Jangan bilang kau masih mikirin Arga." Nara hanya mengangguk kecil. "Aku enggak tahu kenapa dia menarik perhatianku. Karena dia ganteng, tinggi, dan misterius. Ya, semua cewek juga mikir gitu. Tapi, Nar, dengerin aku. Ada rumor. Dulu dia pernah jadi saksi pembunuhan. Polisi nyelidiki, tapi akhirnya kasusnya ditutup. Aneh, kan?" Nara berhenti melangkah. "Kau serius?" Mira menatapnya, lalu berbisik, "Lebih baik kau jangan terlalu dekat dengannya." Nara mencoba mengabaikan rasa penasaran yang makin besar. Tapi takdir seolah sengaja mempertemukan mereka. Sore itu, hujan turun deras saat dia baru keluar dari ruang studio. Semua orang sudah pulang. Nara berlari ke halte, tapi hujan makin menggila, mengguyurnya sampai basah kuyup. Seseorang berjalan dari arah belakang. Langkahnya tenang, mantap. Saat Nara menoleh, dia terkejut. Arga. Dia mengenakan jas hujan hitam, dan wajahnya tetap tak berubah. Datar, dingin. Tapi ada satu hal yang berbeda, tatapannya menusuk langsung ke mata Nara. "Kau bebal atau bodoh?" katanya, menyerahkan jaketnya. Nara terdiam. "Sakit nanti kalau kena hujan segitu," ucapnya lagi, nyaris seperti gumaman. Tapi suaranya berat dan dalam. "Kalau sakit, kau merepotkan orang lain." Nara perlahan menerima jaket itu. "Kau peduli, ya?" Arga tak menjawab. Dia memutar badan dan berjalan pergi, menghilang di balik tirai hujan. Tapi Nara tak tahu. Langkah-langkah Arga setelah itu tidak membawanya pulang. Melainkan ke sebuah gang sempit di ujung kota. Di sana, seseorang sudah menunggu, seorang pria berjas dengan luka sayatan di pipinya. "Kau terlambat." Arga menatapnya datar, lalu berkata tenang, "Siapa targetnya?" Arga menyandarkan punggung ke dinding lembab di gang sempit itu. Di hadapannya, pria berjas menyerahkan amplop berwarna coklat yang telah basah di ujung-ujungnya karena gerimis. Arga menerimanya tanpa bertanya. "Gema Raharja, Ketua LSM Anti Perdagangan Gelap." "Dia terlalu banyak bicara," kata pria itu sambil menyulut rokok. Arga membuka amplopnya.
Foto seorang pria berusia 40-an dengan mata tajam dan senyum ramah menatap dari kertas glossy itu. Di balik foto, ada alamat dan jadwal aktivitas target. 48 jam, kata pria berjas lagi. Bersih, tanpa jejak. Arga menatap foto itu sejenak sebelum menyelipkannya ke balik jaketnya yang basah. Lalu dia berbalik tanpa sepatah kata pun. Saat dia menghilang dalam hujan, pikirannya mendadak melayang ke wajah lain, wajah seorang gadis dengan mata hangat dan polos. Nara. Dan itu membuat langkahnya melambat untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, di kampus, Nara membawa termos berisi teh jahe hangat. Dia mencarinya di area seni. Tapi Arga seperti menghilang. Bahkan Mira pun berkata, jarang banget dia absen. Tapi ya, siapa tahu dia lagi menghilang kayak biasanya. Nara menghela napas. Entah mengapa, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, saat senja mulai turun dan kampus mulai sepi, Nara melihat siluet seseorang berdiri di tepi gedung parkir. Dia mendekat, dan saat dia melihat jelas wajahnya, jantungnya berdetak lebih kencang. Arga. Lelaki itu menoleh, tubuhnya sedikit kaku. Rambutnya basah oleh keringat, atau mungkin hujan yang baru saja berhenti. Bajunya tampak kusut, ada bekas luka samar di lehernya. Nara mengangkat termosnya. Aku bawa teh jahe. Kamu kemarin basah kuyup. Dia hanya menatapnya. Lama. Dan anehnya, bukan tatapan dingin seperti biasa. Kau selalu muncul di waktu yang salah, gumamnya pelan. Nara tersenyum kecil. Atau waktu yang tepat. Hening. Arga menunduk sejenak. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, kau harus berhenti mendekatiku, Nara. Sebelum semuanya terlambat. Lalu dia pergi, meninggalkan Nara berdiri dengan kebingungan dan termos hangat yang mulai mendingin. Nara tidak tahu, malam itu, di tempat lain, seseorang baru saja ditemukan tewas. Tanpa suara, tanpa saksi, dan satu-satunya petunjuk adalah serpihan kecil plastik pelindung dari gagang pisau. Pisau yang kini sudah dibersihkan dan disimpan dalam laci kamar Arga. Arga berdiri di depan cermin kamarnya, menatap pantulan dirinya sendiri. Tangan kirinya memegang kain basah, mengusap pelan bercak darah samar di lengan baju hitamnya. Dingin, sunyi. Begitulah malam-malamnya selalu terasa setelah sebuah eksekusi. Dia sudah terbiasa dengan kematian. Sudah terbiasa dengan perasaan kosong setiap kali nyawa seseorang direnggut oleh tangannya sendiri. Tapi malam ini berbeda. Ada wajah Nara di pikirannya. Gadis itu berhasil menembus sedikit celah di dinding dingin yang ia bangun bertahun-tahun. Arga menutup laci tempat ia menyimpan pisau lipat yang telah dibersihkan. Tangannya gemetar sedikit. Ia benci itu. Benci betapa Nara mulai membuatnya rapuh. Keesokan harinya, Nara menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Saat menunggu Mira di depan gedung fakultas, ia melihat sekelompok orang berkumpul di depan papan pengumuman. Wajah mereka tegang. Beberapa membicarakan berita terbaru dari media lokal. Nar, kamu udah dengar? Yang bernama Gemma Raharja itu, ketua LSM yang sering tampil di TV, ditemukan meninggal, kata Mira dengan suara setengah berbisik. Nara menoleh cepat. Meninggal. Kenapa? Katanya serangan jantung. Tapi banyak yang nggak percaya. Soalnya dia sehat banget. Baru kemarin masih wawancara di podcast soal kasus korupsi jaringan perdagangan senjata. Nara merasa merinding. Hatinya seperti ditarik ke dalam pusaran yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ia memberanikan diri mengirim pesan ke Arga. Terima kasih sudah peduli soal teh jahe. Aku tahu kamu mungkin nggak nyaman, tapi bisakah kita bicara, hanya sebentar. Arga membaca pesan itu di tengah gelap kamarnya. Ia menatap layar lama, lalu mematikan ponselnya tanpa membalas. Namun pikirannya kembali kacau. Nara tak tahu apa-apa, dan itu justru membuatnya makin berbahaya. Di sisi lain kota, seseorang dengan laptop terbuka sedang menyusun data. Wajahnya serius.
Ia bukan polisi, bukan pula wartawan. Ia hanya seorang pencari kebenaran. Dan nama Arga Satya sudah mulai masuk ke daftar investigasinya. Termasuk satu foto yang membuatnya nyaris tak percaya. Arga berdiri di gang sempit, menerima amplop dari pria berjas. "Siapa kau sebenarnya, Arga?" gumamnya. Karena bila benar dugaannya, maka lelaki tsundere yang membungkus diri dengan sikap dingin itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Di ruang perpustakaan yang sepi, Nara duduk sendirian di sudut, menatap layar ponselnya yang tak kunjung memunculkan balasan dari Arga. Sudah 2 hari sejak ia mengirim pesan. Ia mulai berpikir, mungkin ia memang terlalu nekat, terlalu berharap pada seseorang yang tak pernah membuka hatinya. Namun sebelum ia bangkit untuk pergi, sebuah pesan masuk. "Besok, jam 6 sore, belakang gedung teater, 5 menit saja." Jantung Nara langsung berdegup kencang. Arga membalas, dan dia ingin bertemu. Senja esok harinya terasa lebih lambat dari biasanya. Langit berwarna oranye tembaga ketika Nara tiba di belakang gedung teater kampus. Tempat itu sepi, hanya ada bayang-bayang tembok dan suara burung yang sesekali lewat. Dia menunggu beberapa menit hingga akhirnya sosok tinggi itu muncul dari balik tembok. Arga, dengan hoodie abu-abu gelap dan tatapan yang tak bisa ditebak. "Kau datang," kata Nara, mencoba tersenyum. 5 menit, setelah itu, jangan pernah cari aku lagi." Perkataan itu menusuk, tapi Nara mengangguk, menahan semua rasa yang menumpuk di dadanya. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu selalu terlihat seperti sedang menanggung sesuatu. Seperti kamu menolak semua orang karena kamu takut, bukan karena kamu membenci mereka." Arga terdiam, lalu dia memalingkan wajah. "Aku tidak pantas dekat dengan siapapun." "Kenapa?" Arga menatapnya. Tatapan yang kali ini rapuh. Seolah Nara adalah satu-satunya yang berhasil melihat celah di topengnya. "Karena dunia di sekitarku penuh darah, Nara." Nara terdiam, bingung. Apakah dia hanya sedang metaforis? Atau itu semacam peringatan? "Kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan lari," lanjut Arga pelan. Nara menatapnya dengan mata penuh keberanian. "Mungkin, tapi aku tidak tahu, dan aku tidak akan lari hanya karena kau mengancamku dengan ketakutanmu sendiri." Sekilas, bibir Arga bergerak, hampir seperti senyum, atau mungkin cuma ilusi senja. Tapi sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba terdengar bunyi langkah cepat dari arah sisi gedung. Arga menoleh tajam, refleks menghalangi tubuh Nara dengan badannya. Dari balik tembok muncul seorang pria asing dengan kamera tersembunyi di jaketnya. "Arga Satya, kan? Aku tahu siapa kamu. Aku tahu semua tentang..." Buk! Arga memukulnya sekali, tepat ke dagu. Pria itu jatuh pingsan seketika. Nara terkejut, mundur 2 langkah. "Arga, kamu..." "Dia bukan siapa-siapa," kata Arga cepat, wajahnya gelap. "Kau tak boleh ikut campur. Dia tahu sesuatu tentangmu." Arga menatapnya tajam. Kali ini bukan hanya dingin, tapi juga gelap. "Kau juga. Dan itu membuatmu berbahaya." Nara menahan napas. Ia sadar, dia baru menyentuh permukaan dari dunia Arga yang jauh lebih dalam dari dugaannya. Dan bisa jadi, lebih mematikan. Arga menyeret tubuh pria yang tak sadarkan diri itu ke balik semak dekat gedung. Gerakannya cepat, terlatih, tanpa ragu. Nara hanya bisa berdiri terpaku, melihat semua itu dengan campuran takut, bingung, dan sakit. Pria yang mulai ia sukai diam-diam, yang ia kira hanya tsundere dan dingin karena luka masa lalu, ternyata membawa rahasia yang lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Saat Arga kembali, tangannya sedikit kotor oleh tanah dan rumput. Dia menatap Nara. "Kau tak lihat apa-apa. Anggap saja pertemuan ini tidak pernah terjadi." Nara menggigit bibir. "Aku ingin tahu, siapa kamu sebenarnya." "Percuma." Arga menjauhkan diri, matanya tajam. "Kau hanya akan membenciku. Aku ingin tahu, bukan untuk menghakimi,
tapi supaya aku bisa mengerti kenapa kamu terlihat seperti orang yang selalu ingin melarikan diri dari dunia ini. Arga menarik napas dalam-dalam, lalu menunduk. Aku bukan orang baik, Nara. Kalau benar begitu, kenapa kamu menghalangiku dari pria tadi? Kamu melindungiku. Arga tak menjawab, tapi pandangan matanya melembut, hanya sesaat. Karena aku ingin melindungimu, dari aku juga. Malam itu, Nara tak bisa tidur. Matanya terus memandangi langit-langit kamarnya yang gelap. Pikirannya berkecamuk, mengulang-ulang percakapan mereka. Arga, lelaki yang dingin, kaku, selalu menatap orang dengan tatapan menusuk. Tapi ada sesuatu di balik itu semua. Ada rasa sakit, ada kehancuran. Dan Nara, entah kenapa, justru ingin menenangkannya, bukan melarikan diri. Sementara itu, Arga berdiri di atap apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Ia membuka kembali ponselnya, membuka sebuah folder rahasia berisi foto-foto. Salah satunya adalah gambar dari masa lalu, seorang bocah lelaki berlumur darah, memeluk jasad ibunya yang sudah tak bernyawa. Foto itu adalah dirinya. Dulu, sebelum ia dijual, dilatih, dan dibentuk menjadi apa yang ia benci kini. Telepon berdering, layar menunjukkan nama, Paka. Ya, jawab Arga, suara dingin. Satu target lagi, sangat penting. Tapi kali ini, kau tak akan bekerja sendiri. Akan ada tim pengawas. Siapa targetnya? Hening sejenak. Nama, Nara Ayuning Tias. Arga membeku, wajahnya menegang, tangannya mengepal. Ulangi, bisiknya. Gadis itu terlalu dekat denganmu. Informasi tentangmu bisa bocor dari mulutnya, sadar atau tidak. Kau tahu risikonya. Klik, panggilan. Terputus. Arga berdiri mematung, dada sesak, hatinya menggigil. Karena untuk pertama kalinya, target yang harus ia bunuh adalah satu-satunya orang yang membuatnya ingin hidup. Pagi itu, langit tampak cerah. Tapi di hati Arga, badai sudah pecah lebih dulu. Dia duduk di bangku kosong paling belakang dalam ruang kuliah umum, mengenakan hoodie hitamnya seperti biasa. Di layar ponselnya, nama, Nara Ayuning Tias, terpampang dalam file digital, dengan keterangan singkat, berpotensi membocorkan informasi. Lenyapkan dalam 72 jam. Matanya kosong menatap nama itu, sementara hatinya berkecamuk. Arga telah melakukan banyak hal kejam. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan hanya soal eksekusi. Ini soal hati. Orang yang seharusnya dia bunuh, adalah satu-satunya cahaya yang pernah menyentuh gelap hidupnya. Arga, sebuah suara lembut memanggil dari samping. Ia menoleh. Nara berdiri dengan senyum malu-malu, rambutnya diikat ke belakang, dan tangan memegang 2 gelas kopi susu. Aku beli 2. Kupikir kamu mungkin suka yang gak terlalu manis. Arga menatapnya. Tatapannya datar, tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang meronta. Aku nggak minta, ucapnya dingin. Aku tahu, tapi aku tetap mau kasih. Nara duduk di sampingnya, menyerahkan kopi itu. Dia menerima, perlahan, tapi tak menyentuh isinya. Aku tahu kamu lagi menolak aku, dengan caramu. Tapi kamu lupa satu hal, Arga. Arga meliriknya. Apa? Aku keras kepala. Entah kenapa, sudut bibir Arga terangkat sedikit. Nyaris tak terlihat, tapi Nara tahu, itu senyuman kecil pertama yang pernah ia lihat dari Arga. Namun senyum itu tak bertahan lama. Karena Arga tahu, ada orang lain yang mengawasi. Dari kejauhan, mungkin lebih dari satu. Dia bisa merasakannya. Dan itu berarti, jika dia tidak bertindak cepat, Nara akan dibunuh orang lain dalam jaringan yang sama. Malamnya, Arga berdiri di jembatan layang, menelpon nomor yang sangat ia benci. Target ini batal, katanya tegas. Suara di ujung sana terdiam lama. Kau sudah tahu konsekuensinya. Dia bukan ancaman, hanya gadis biasa. Kau mulai goyah, Arga. Aku tahu cara bersih. Beri aku waktu, tapi jangan sentuh dia.
Kau pikir kami akan percaya begitu saja pada hati kecilmu yang mulai lemah? Klik, sambungan terputus. Arga memejamkan mata, menahan amarah. Ini bukan soal hati. Ini soal melawan sistem yang selama ini membentuknya. Sistem yang tidak mengenal cinta. Sistem yang membunuh rasa manusia dalam dirinya. Tapi sekarang, rasa itu hidup kembali dalam wujud seorang gadis bernama Nara. Dan ia bersumpah kalau sistem ini menyentuh Nara, maka dia sendiri yang akan membunuh sistem itu. Dini hari itu, Arga tidak tidur. Di hadapannya tergelar peta kecil kota dan lembar-lembar foto satelit. Dia menandai beberapa titik tempat pertemuan rahasia, titik buta pengawasan, serta rute keluar masuk yang bisa digunakan jika situasi genting terjadi. Nara harus pergi dari kota ini. Tapi bagaimana caranya membuat gadis itu percaya tanpa membuatnya takut? Arga menatap foto Nara yang ia simpan diam-diam, diambil dari CCTV perpustakaan saat ia sedang membaca sambil tersenyum. Tak pernah ia simpan foto target sebelumnya. Tapi kali ini, dia bahkan memeliharanya. Gadis itu sudah masuk terlalu dalam kehidupnya. Dan semua ini terlalu berbahaya. Siangnya, Nara sedang duduk di bangku taman kampus, membuka bekal makan siangnya. Arga tiba-tiba muncul dan duduk tanpa berkata apa-apa. Ia membawa tas kecil berwarna hitam. "Kamu bawa makanan juga?" tanya Nara, sedikit kaget tapi senang. Arga membuka tas itu, lalu mengeluarkan satu dompet tipis berisi kartu identitas, satu flash disk, dan secarik kertas. "Apa ini? Kalau aku tiba-tiba menghilang, atau tidak bisa dihubungi, buka ini. Tapi jangan sekarang, sembunyikan." Nara menatapnya bingung. "Kenapa ngomong begitu? Kamu sakit, kamu." "Aku sedang dikejar masa lalu, Nara," potong Arga dengan tatapan yang begitu serius. "Dan aku nggak tahu sampai kapan bisa lindungi kamu dari itu." Nara menggenggam tangannya. "Aku nggak butuh perlindungan, Arga. Aku butuh kejujuran." Arga menunduk, tangannya dingin. Tapi hangatnya genggaman Nara membuat semua tembok yang ia bangun mulai retak. "Sebenarnya ia hampir mengatakannya. Tapi tiba-tiba ponselnya bergetar keras. Pesan masuk dari nomor tanpa nama. "Kau gagal menyentuh targetmu. Kami akan menyentuhnya lebih dulu. Lokasi, pintu belakang gedung seni. Waktu, pukul 19:03. Arga langsung berdiri. Wajahnya berubah. Matanya menajam seperti seekor serigala yang baru mencium ancaman pada sarangnya. "Ada apa?" Dia menatap Nara. Suaranya dingin, tapi matanya terbakar. "Pulang. Sekarang. Jangan kemana-mana malam ini. Kunci semua pintu. Jangan percaya siapapun." "Tapi, ini bukan permintaan, Nara. Ini perintah." Tanpa menunggu jawaban, Arga berlari, tas hitam di tangan. Langkahnya cepat, membelah kerumunan mahasiswa. Karena dia tahu, malam ini, Nara bukan lagi hanya seorang gadis biasa. Dia adalah target. Dan orang-orang di balik jaringan pembunuh itu tidak pernah gagal dua kali. Langit sore mulai berubah menjadi kelabu saat Arga tiba di sekitar gedung seni kampus. Waktu menunjukkan pukul 18:58. 5 menit sebelum eksekusi dijadwalkan. Ia bergerak cepat, memasang alat pelacak mini di tiang CCTV untuk memblokir sinyal dan memutus pantauan. Kemudian ia menyelinap ke area belakang gedung, memanfaatkan jalur sempit antara dua tembok. Nafasnya tenang, tubuhnya bergerak seperti bayangan. 1 menit kemudian, 2 orang muncul dari sisi lain, berpakaian seperti mahasiswa biasa. Tapi Arga tahu, cara mereka bergerak terlalu disiplin, terlalu senyap untuk ukuran mahasiswa. Mereka adalah bagian dari jaringan. Salah satu dari mereka membuka ransel, menarik sesuatu dari dalamnya, sebuah alat peledak mini, cukup untuk membuat seolah-olah kecelakaan gas bocor. Arga tak membuang waktu. Tar! Peluru senapan kejutnya melesat dan mengenai salah satu pria tepat di tengkuk.
Yang satunya refleks menoleh, tapi belum sempat menarik senjata, Arga sudah menerjang dari belakang dan melumpuhkannya dengan pisau pendek ke arah urat bahu. Semua berlangsung dalam senyap. Arga hanya berdiri di tengah dua tubuh tergeletak, dadanya naik turun. Tapi belum sempat ia bergerak lagi, sebuah suara terdengar dari earphone kecil di sakunya. Bagus, Arga. Refleksmu masih sempurna. Tapi kau gagal satu hal penting, kau terlalu peduli. Arga mencabut alat komunikasi kecil itu dan menghancurkannya di bawah kakinya. Dia tahu, pengawasan tidak berakhir di sini. Ini hanya peringatan. Sementara itu, di kamar kosnya, Nara duduk sambil memandangi dompet hitam pemberian Arga. Tangan dan hatinya bergetar. Akhirnya ia memutuskan untuk membuka isi flash disknya menggunakan laptop. Isi dalamnya bukan sekadar file, tapi laporan, foto-foto lokasi eksekusi, nama-nama target terdahulu, catatan rahasia berisi transaksi, dan bahkan foto Arga sendiri dengan nama kode RAVEN 07. Mata Nara membelalak. Arga, kamu. Dia menutup laptopnya. Nafasnya tercekat. Arga adalah pembunuh. Tapi kenapa justru itu membuatnya lebih takut kehilangan? Dan tepat saat pikiran itu menguasai dirinya, seseorang mengetuk pintu kosnya. Lalu suara berat terdengar. Nara, ini aku. Arga. Tapi Nara tetap diam, tak tahu harus buka pintu, atau lari sejauh mungkin dari pria yang ternyata bisa mencabut nyawa seperti membalik telapak tangan. Buka pintunya, Nara. Aku janji, aku akan cerita semuanya malam ini. Tapi setelah itu, kau harus pergi dari sini. Jauh. Hening. Lalu perlahan, Nara memutar kunci. Pintu terbuka. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Arga tak memakai topeng. Di matanya ada luka, ada rasa bersalah, ada cinta, tapi juga ada sisa darah. Masuklah, suara Nara pelan. Penuh ragu, tapi tidak menolak. Arga masuk. Tubuhnya basah oleh keringat dan gerimis. Ia menatap sekeliling kamar sederhana Nara, lalu berdiri kaku di tengah ruangan, seolah kehadirannya sendiri adalah kesalahan. Nara duduk di tepi ranjang, memandang pria itu dari bawah. Aku sudah lihat semuanya. Arga menunduk, tak bertanya apa. Ia tahu yang dimaksud Nara. Flash disk itu, semua file. Nama korban, lokasi, kode operasi. Kau seorang pembunuh profesional, pembunuh bayaran. Hening menggantung di antara mereka. Nafas Nara tercekat. Arga masih tak bicara. Jadi kenapa aku tidak ikut jadi mayat di daftar itu? Arga mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, ada luka yang terlihat jelas di matanya. Luka lama yang tidak pernah sembuh. Karena kau, satu-satunya orang yang tidak membuatku merasa seperti monster. Jawaban itu membuat hati Nara tercekat. Ia tidak tahu harus marah, menangis, atau justru merasa hancur karena memahami. Aku ingin kau pergi dari sini. Sekarang, kata Arga cepat, matanya menyapu ruangan. Orang-orang itu tidak akan berhenti. Kau sudah jadi celah. Kalau aku tak membunuhmu, mereka akan melakukannya dengan cara mereka sendiri. Nara berdiri. Lalu kau akan tetap jadi mesin pembunuh mereka. Membunuh siapapun yang mereka tunjuk. Dulu, ya. Sekarang, tidak. Nara menatapnya lekat. Apa kau akan berhenti? Setelah kau aman, aku akan membakar seluruh sistem itu. Malam itu, mereka berangkat dalam diam. Arga menyuruh Nara membawa ransel kecil berisi pakaian dan dompet yang sudah dipalsukan. Ia sendiri membawa pistol, pisau pendek, dan ponsel yang selalu ia ubah sinyalnya setiap jam. Di jalan, hanya deru motor yang terdengar. Nara duduk di belakang, memeluk Arga dengan hati berkecamuk. Ia tahu, ia sedang kabur bersama seorang pembunuh. Tapi hatinya tetap ingin tinggal dalam pelukan pria itu. Saat mereka sampai di penginapan tua di luar kota, Arga turun lebih dulu, memastikan tidak ada yang mengikuti. Nara masuk setelahnya, menyelinap lewat tangga belakang.
Kamar mereka hanya berisi satu ranjang kecil dan meja kayu reot. Tapi di situ, segalanya akhirnya meledak. "Arga," ucap Nara pelan, "aku takut." Arga menoleh, berdiri di depan pintu. "Aku tahu, tapi selama kau bersamaku, aku akan pastikan tak ada yang bisa menyentuhmu." "Dan bagaimana kalau mereka menyentuhmu?" Arga mendekat, menyentuh pipinya dengan lembut. Sentuhan yang kontras dengan tangan yang biasanya mencabut nyawa. "Kalau itu terjadi, lari. Jangan pernah lihat ke belakang. Jangan pernah coba selamatkan aku." Mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Kemudian, Arga menarik Nara ke dalam pelukannya. Bukan pelukan yang hangat, tapi pelukan seseorang yang sadar ini bisa jadi yang terakhir sebelum dunia mereka meledak. Di kejauhan, di sebuah ruang kontrol tersembunyi, seseorang memantau sinyal. Lokasi Raven 07 dan target ditemukan. "Perintahkan eksekusi penuh, hidup atau mati." Malam itu, udara di penginapan tua terasa mencekam. Arga dan Nara duduk berdampingan di tepi ranjang, namun hati mereka seperti terpisah oleh jurang ketakutan yang dalam. "Aku harus keluar sebentar," kata Arga tiba-tiba, suaranya berat. "Ada yang harus aku lakukan." Nara mengerutkan dahi. "Apa itu?" "Jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Arga menatapnya lama. "Aku janji akan segera kembali. Tapi aku tidak bisa mengajakmu." Dengan cepat, ia mengambil jaket hitam dan pistol kecil dari tasnya, lalu berlari keluar menuju gelapnya malam. Di luar, langkah Arga bergegas ke sebuah tempat parkir kosong. Dia memeriksa sekeliling sebelum mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. "Ini Raven 07. Aku akan bertemu dengan kontak baru di ujung kota. Beri pengawalan." Suara berat dari seberang mengatakan, "Baik, tapi hati-hati. Mereka semakin agresif." Arga menggigit bibir. Dia tahu bahwa semakin ia mendekati kebenaran, semakin banyak bahaya yang mengintai. Sementara itu, di penginapan, Nara duduk di jendela sambil menggenggam dompet pemberian Arga. Hatinya penuh kecemasan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Nara berhenti bernapas, perlahan membuka pintu. Namun, di sana tak ada siapapun. Hanya sebuah amplop coklat tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, Nara mengambil amplop itu dan membuka isinya. Foto dirinya sedang duduk di taman kampus. Di belakang foto, tertulis sebuah pesan. "Jangan percaya pada siapapun, termasuk dia." Jantung Nara berdegup kencang. Apakah maksudnya Arga atau orang lain? Di jalan, Arga melangkah keluar dari gedung parkir gelap. Dia merasa seolah-olah bayangan mengintai dari balik setiap sudut. Langkahnya terhenti saat suara mendesing peluru menghantam tembok tepat di sampingnya. "Tembakan!" Arga langsung membalas dengan refleks dan menunduk, mencari sumber tembakan. Namun, dari balik kegelapan, dua sosok muncul mengepungnya. Pertarungan sengit pun terjadi, balingan tinju, tendangan, dan suara senjata tajam. Arga tahu, ini baru permulaan. Dalam gelapnya lorong sempit itu, Arga bergerak seperti bayangan, menghindari serangan dari dua orang yang berusaha menjebaknya. Setiap pukulan dan tendangan dilawannya dengan ketepatan yang mengerikan, hasil dari latihan bertahun-tahun menjadi pembunuh bayaran. Salah satu penyerang mengeluarkan pisau, namun Arga berhasil menangkis dan membalas dengan sebuah pukulan keras ke perut lawannya, membuatnya terbatuk-batuk. Penyerang yang satu lagi mengacungkan pistol, tapi sebelum sempat menembak, Arga sudah meluncur dan menjatuhkan senjata itu dengan tendangan keras. Pertarungan itu berakhir cepat. Dua penyerang itu terkapar, tak sadarkan diri. Namun napas Arga masih berat. Ia tahu, setiap detik yang berlalu berarti lebih banyak musuh yang mendekat. Di penginapan, Nara menatap foto dan pesan yang diterimanya. Rasa takut bercampur bingung. Apakah aku bisa percaya padanya? Pikir Nara, menggenggam dompet Arga erat-erat. Suara ketukan di pintu memecah lamunannya.
Dia membuka pintu dan melihat sosok Arga masuk, wajahnya lecet dan kotor. Tanpa kata, Arga merangkul Nara erat. Ada janji tersembunyi dalam pelukan itu, janji untuk melindunginya, meski dengan risiko nyawanya sendiri. Namun bahaya belum berakhir. Di balik layar, seseorang menatap monitor dengan dingin. Raven 07 masih hidup. Target masih bersama. Tingkatkan operasi. Waktu hampir habis. Keesokan harinya, setelah pertarungan brutal semalam, Arga kembali ke penginapan dengan luka-luka baru di tubuhnya. Namun, matanya tetap waspada, mengawasi setiap sudut. Nara menyiapkan teh hangat, mencoba memberikan ketenangan. Tapi dia tahu ketenangan itu hanya sementara. Aku tidak bisa terus seperti ini, Arga, ucap Nara pelan. Aku ingin tahu, kenapa kau menjadi seperti ini? Kenapa kau memilih jalan itu? Arga menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Dulu aku bukan siapa-siapa. Bocah yatim piatu yang dijual dan dilatih jadi pembunuh bayaran. Aku kehilangan segalanya, keluarga, masa kecil, harapan. Nah, itu sebabnya aku menutup diri dengan dingin dan kasar. Supaya aku tidak terluka lagi. Nara menatapnya penuh iba. Tapi aku lihat ada sisi lain dari dirimu. Sisi yang ingin kau sembunyikan. Arga menunduk. Sisi itu rapuh. Dan jika ketahuan, aku takut semua yang kucintai akan hancur. Nara menggenggam tangan Arga. Aku tidak takut. Aku ingin bertahan, bersama denganmu. Arga menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan mengangguk. Kalau begitu, aku akan berjuang. Untuk kita. Namun, tak jauh dari sana, seseorang diam-diam mengintip melalui jendela, merekam setiap gerak-gerik mereka dengan kamera tersembunyi. Malam itu, penginapan tua bergetar oleh suara pintu yang diketuk keras. Nara yang sedang tidur lelap terbangun oleh desingan angin dan suara itu. Dia membuka mata dan melihat Arga sudah duduk di tepi ranjang, tampak gelisah. Kau tidak tidur? Tanya Nara. Arga menggeleng pelan. Mereka tahu tempat kita. Kita harus pindah, sekarang juga. Nara bangkit, buru-buru mengemasi beberapa barang. Tak jauh dari sana, di balik semak, bayangan seseorang mengawasi dengan alat pengintai. Arga menatap sekeliling dengan tajam, lalu menarik Nara ke pintu belakang penginapan. Mereka keluar dengan langkah cepat, menyusuri gang-gang gelap, berusaha menghilang dari pandangan. Di jalan, Arga menyalakan ponsel, membuka aplikasi GPS, dan mengirimkan lokasi baru ke kontak rahasianya. Kita tidak bisa tinggal diam, katanya. Kalau kita bertahan di sini, kita mati. Nara menggenggam tangan Arga erat. Aku siap, asalkan kita bersama. Langkah mereka menyatu dalam kegelapan, berlari mengejar harapan yang rapuh. Di tempat tersembunyi, seseorang menerima pesan lokasi baru. Tunggu instruksi selanjutnya. Suara itu dingin, di belakang layar monitor. Sebuah angka di stopwatch perlahan menghampiri 0, waktu mereka semakin sempit. Setelah berpindah ke sebuah rumah kosong di pinggir kota, Arga dan Nara mencoba untuk beristirahat. Tapi ketenangan itu sangat rapuh. Arga duduk di sudut ruangan, merakit senjata kecil dengan tangan terampilnya. Mereka tidak akan berhenti mengejar kita. Aku tahu ada yang di dalam organisasi yang ingin aku jatuhkan dari dalam. Nara mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Apa maksudmu? Arga menatapnya dalam-dalam. Ada pengkhianat, orang yang seharusnya membantuku, tapi malah menjual keberadaanku. Dan mereka tahu semua tentangmu. Nara merasa dingin merayap di punggungnya. Kita harus cari tahu siapa dia. Mereka mulai mengumpulkan petunjuk, menghubungi kontak lama Arga yang bisa dipercaya. Tapi tiap langkah terasa seperti memasuki sarang laba-laba beracun. Suara telepon berdering. Nomor tak dikenal. Arga mengangkat. Ya. Jangan percayai siapapun, Arga. Bahkan yang terdekat. Kau sudah dikhianati. Sambungan terputus. Arga menghempaskan telepon ke meja. Ini perang, Nara. Perang yang aku tahu tak bisa ku menangkan sendirian.
Suasana rumah kosong itu kian mencekam. Arga dan Nara mulai merasa bahwa musuh tak hanya mengincar fisik mereka, tapi juga jiwa mereka. Suatu malam, Arga membuka sebuah kotak tua yang selama ini tersembunyi di bawah papan lantai. Di dalamnya, terdapat surat-surat dan foto-foto lama yang berkaitan dengan masa lalunya, masa ketika ia masih bocah tanpa nama, tanpa harapan. Nara membacakan salah satu surat yang ditemukan. Anakku, aku berharap kau kuat. Dunia ini kejam, tapi kau harus tetap bertahan. Aku selalu mencintaimu. Arga menutup mata, menahan air mata yang mencoba tumpah. Ia baru menyadari bahwa luka masa lalunya belum pernah benar-benar sembuh. Ini alasan aku menjadi seperti ini, bisiknya. Aku tidak ingin ada yang terluka karena aku lagi. Nara memeluknya erat. Kita akan hadapi semuanya bersama, Arga. Kau tidak sendiri. Namun, di luar sana, bayangan gelap terus mengintai. Dan waktu mereka semakin menipis. Pagi itu, suasana tegang masih menyelimuti rumah kosong tempat Arga dan Nara berlindung. Mereka tahu, bahaya tak pernah benar-benar pergi. Arga menerima pesan singkat dari nomor anonim. Kami tahu tempatmu. Kepercayaanmu salah arah. Nara memandang Arga dengan mata penuh tanya. Kau yakin bisa percaya siapa sekarang? Arga menggeleng pelan. Sulit. Bahkan aku mulai meragukan orang-orang terdekatku. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Nara mencoba menguatkan dirinya. Kalau kita tidak bisa percaya orang lain, kita hanya bisa percaya pada diri kita sendiri dan satu sama lain. Arga menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kekuatan dari kata-kata itu. Tapi kalau kepercayaan itu retak, apa yang tersisa? Nara menggenggam tangan Arga erat. Kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Selama kita bersama. Namun, mereka belum tahu, seseorang yang mereka anggap sekutu, sedang menyusun pengkhianatan terbesar. Hari itu adalah ujian terakhir bagi Arga dan Nara. Setelah berhari-hari berlindung dan bersembunyi, mereka menerima serangan terbesar dari orang-orang yang dulu dipercayai. Di tengah hujan deras, mereka berlari menyusuri lorong-lorong sempit kota tua, dikejar bayangan-bayangan yang mengancam nyawa. Namun kali ini, Arga tak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tapi untuk Nara, untuk masa depan yang mereka impikan. Dalam pertarungan terakhir yang sengit, Arga berhasil mengalahkan pengkhianat itu, sekaligus membakar data dan jaringan gelap yang selama ini membelenggunya. Meski terluka, ia berdiri tegak, menatap Nara dengan tatapan penuh harapan. Nara menggenggam tangannya erat, senyum di wajahnya menghapus segala ketakutan dan luka. Kita bebas sekarang, bisiknya. Arga mengangguk pelan. Bebas, tapi dengan harga yang mahal. Mereka tahu jalan di depan tidak mudah, namun bersama, mereka siap menghadapi dunia baru. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota kecil yang jauh dari bayang-bayang masa lalu, Arga dan Nara memulai hidup baru. Arga yang dulu dingin dan tersembunyi kini membuka diri, belajar mencintai dan dipercaya. Nara tetap menjadi cahaya dalam hidupnya, pengingat bahwa cinta bisa menyembuhkan luka terdalam sekalipun. Dan meski masa lalu mereka tak pernah benar-benar hilang, mereka memilih untuk berjalan bersama, menulis kisah baru yang penuh harapan. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.